Di sudut Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, ada aroma manis yang selalu berhasil membuat siapapun menoleh. Aroma itu berasal dari kue jadul bernama apem Kesesi. Kue tradisional yang tak hanya menawarkan rasa, tapi juga menyimpan jejak sejarah, budaya, dan kehangatan keluarga. Di balik nikmatnya apem khas Kesesi, terdapat proses pembuatan yang tentu tak mudah begitu saja. Ini kelihatannya gampang, tapi ternyata susah karena daunnya cukup tebal ya, karena sekali motong kan banyak ya, jadi harus butuh tenaga juga nih untuk motongnya. Dan harus sesuaiin sama si lingkaran ini nih. Lantas, apa rahasia di balik apem khas Pekalongan ini? Apem khas Kesesi terbuat dari adonan tepung beras. Apem ini memang sudah sejak lama menjadi cemilan khas masyarakat Pekalongan. Namun menariknya, walaupun bentuknya kecil seperti ini, proses pembuatannya nggak sebentar loh. Bahkan butuh waktu sampai 5 hari tuh. Biasanya para produsen kue apem membuat apem Kesesi dengan beras biasa pada umumnya. Artinya tak ada syarat tertentu berasnya harus seperti apa. Karena menurut mereka yang penting adalah prosesnya. Beras dibersihkan terlebih dulu, lalu direndam selama 2 malam agar beras lunak dan empuk. Karena kalau hanya 1 malam, beras dianggap masih sedikit keras dan kemungkinan akan merusak cita rasa apem nantinya. Setelah itu beras dicuci lagi, barulah dibawa ke penggilingan untuk dijadikan tepung beras. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Oh, aduh, berat banget nih. Tepung beras diaduk bersama air dan sisa adonan apem hingga semua bahan tercampur sempurna dan diuleni hingga mencapai tekstur yang elastis, halus, dan tidak lengket. Nah, disinilah dibutuhkan keahlian karena mengembang atau tidaknya kue apem bergantung pada proses ini. Jika takarannya tidak pas dan adonan tidak sampai kalis, sudah bisa dipastikan kualitas rasa dan tekstur kue apem tidak akan sempurna. Bu, ini berarti cuman si tepung berasnya aja atau pakai tambahan? Tadi kan ada yang warna kuning tuh apa tuh, Bu? Itu kan udah campuran pakai gula jadi warnanya kuning. Oh, itu sisa ini, Bu ya? Sisa apa? Sisa adonan. Oh, Iya. kenapa harus pakai itu juga, Bu? Itu pengembang alami, Mas. Jadi kita nggak pakai itu loh, pernipan atau sejenis yang kayak bikin kue roti itu. Dan setelah ini, setelah kita aduk seperti ini, Iya. didiemin dulu ya? Didiemin. Supaya apa itu, Bu? Mengembang Supaya alami, mengembang. iya. Nah, proses mengembangnya didiemin dulu. Berapa hari itu, Bu? 1 malam. Oh, 1 malam. 1 malam, nanti paginya subuh itu udah mulai proses lagi. Proses dibikin campurin sama gula merah. Dalam sehari, rata-rata produsen kue apem di Kesesi membutuhkan 15 kg beras dan 30 kg gula merah untuk membuat kue apem. Uniknya nih, untuk membuat kue apem harus dialasi dengan daun pisang yang menambah cita rasa dari apem ini. Daun pisangnya pun tak bisa sembarangan loh, Secret Lovers. Harus bulat sempurna, Bu ya? Ya enggak sih, Oke, ntar coba kan potong. digunting lagi kalau ke lebaran pakai gunting itu digunting apa pakai peso kayak gini nih, kalau ke lebaran dia kayak gini. Nah, ini sudah jadi nih ya. Ini daun pisangnya nih untuk jadi alas apemnya nih. Dan ini harus daun pisang yang spesifik, Bu ya. Ini pakai daun pisang apa, Bu? Kelutuk, Klutuk. Kenapa Sambung. pakai daun pisang klutuk, Bu? cepet Oke. agak kemerah-merahan, jadi enggak Ini tahan lama juga tahan berarti lama. ya? Ini daun pisang klutuk ini emang lebih lentur ya, jadi ketika dipotong lebih mudah nih. Terus juga tahan lama ya, Bu ya? Tahan lama. Kayak gitu. Ini ternyata kelihatannya gampang, tapi ternyata susah karena daunnya cukup tebal ya, karena sekali motong kan banyak ya, jadi harus butuh tenaga juga nih untuk motongnya. Dan harus sesuaiin sama si lingkaran ini nih. Setelah tepung beras sudah dicampur gula merah, adonan dibentuk dengan cara dituang di atas selembar daun pisang yang sudah disiapkan di atas sarang bambu untuk membantu membentuk adonan saat dikukus. Para produsen kue apem di Kesesi masih mengukus kue apem secara tradisional menggunakan kayu bakar. Uniknya, mereka mengukus apem dengan cara menumpuk wadah alias sarang bambu kue apem agar dalam satu kali proses pengukusan menghasilkan banyak kue apem yang matang.
Ibu ini berarti berapa tumpukan sih Bu ini? 16. 16 satu kali iya. kukus tuh 16 kali. 16. Kenapa 16 Bu? Ya kalau ketinggian nanti apa? Iki? No, enggak Udah pas nutup. Oh, Bang, ya. ukurannya Kalau 16 untuk berarti. Ukurannya 16. Kalau masih baru cuma 14. Tapi kalau udah kayak gini hitam-hitam sampai 16, 17. Berarti tergantung tempatnya tergantung juga. tempatnya ya. Ini namanya ini Bu ya apa? Sarang, ya. iya, namanya Ini dari sarang. bambu apa nih Bu? Pring tali. Kalau ini udah selesai mateng ini, nggak tahu tuh, 15 nggak pernah menit. ya. Orang ngitungin. Nggak pernah. Ini harus pas nih. Karena kalau nggak pas nanti tumpah-tumpah. Proses pengukusan dengan daun pisang secara otomatis akan memberikan aroma harum. Karena saat dipanaskan, daun pisang akan melepaskan senyawa volatil yang memberikan aroma harum dan rasa unik pada makanan. Karena itulah rasa kue apem KSSI sulit ditandingi, legit. Daun pisang digunakan sebagai alas mengukus makanan untuk menjaga kelembapan dan tekstur makanannya agar tidak kering. Tuh lihat kan, tekstur kue apemnya jadi lebih halus, lembut, dan tidak mudah pecah. Menggunakan sarang bambu sebagai wadah kukusan juga membantu proses pematangan makanan jadi merata dan juga praktis. Tapi kalau terlalu lama mengukusnya, adonan kue apem akan hancur dan tentunya tak bisa dijual. Karena itulah, untuk mengangkat kue apem setelah dikukus, akan ditaruh air supaya mudah mengangkatnya. Wah, bisa. Kalau dikasih air jadi nggak terlalu panas nih. Kalau bawahnya sih agak adem dikit lah, tapi masih panas sih. Setelah diangkat, kue apem akan langsung disajikan atau dijual ke pasar terdekat seperti di pasar KSSI. Kue apem KSSI dikenal juga dengan nama apem comal. Soalnya sebagian besar penjualnya menjajakan apem mereka di Comal, kecamatan tetangga yang ramai dan sering dilalui kendaraan jalur Pantura. Padahal produksinya tetap di wilayah daerah KSSI. Kue apem khas Pekalongan ini dibanderol seharga Rp1.000 per piecesnya. Nah ini biasanya yang beli wisatawan banyaknya apa warga sini apa gimana Mbak? Iya. Atau ini jadi cemilan sehari-hari masyarakat Pekalongan? Cemilan sehari-hari juga ada, terus buat oleh-oleh. Oleh-oleh banyaknya ya? Sampai ke luar negeri juga pernah. Mau dulu pernah? Kemana pernah. aja Mbak? Kirim? Sampai itu pas anak sekolah atau anak kuliahan itu katanya mau bawa ke luar negeri. Gitu. Masih pengen Sering nyobain sih dong keluar satu? kota. Keluar kota sering ya? Oh iya, kue apem ini konon berasal dari India loh, Secret Lovers. Di India disebut apam, hampir mirip penyebutannya di Indonesia. Kue ini diyakini bermula dari Ki Ageng Gribik, yaitu keturunan Prabu Brawijaya yang kembali dari perjalanan ke Tanah Suci dengan membawa kue apem. Kue yang kemudian dibagi-bagikan ke masyarakat ini, kemudian menjadi budaya dan sesuatu kebiasaan di saat syukuran. Ada yang bilang kata apem sendiri diyakini berasal dari bahasa Arab, yaitu afwan atau afuwun yang berarti pengampunan. Orang Jawa menyederhanakan penyebutannya sebagai apem. Saya cobain nih kue apem yang ini ada kelapanya Mbak ya? Ini ada kelapanya tuh. Ada Yang kelapa. ada toppingnya. Nah, toppingnya, cobain ya. Wah, ini apem nih. Cemilan khas KSSI Pekalongan sini nih. Coba, bismillahirrahmanirrahim. Lembut, manis, gurih. Ini ada topping kelapa jadi ada krenyes-krenyesnya gitu Mbak ya. Ya. Kue apem ini juga jadi salah satu kudapan yang lekat dengan tradisi loh. Masyarakat Jawa Timur mempunyai tradisi megengan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi ini menjadi tradisi selamatan jelang bulan Ramadan dan ternyata jenis kue khas dalam tradisi megengan yang disajikan adalah kue apem tuh. Penganan lainnya yang disajikan adalah pisang raja. Ada makna di balik dua penganan itu. Kue apem dan pisang raja jika digabungkan akan membentuk payung. Hal ini dimaknai sebagai perlindungan dari segala hambatan ketika menjalankan ibadah puasa. Ada juga yang berpendapat bahwa kue apem ini sebenarnya adalah ungkapan permintaan maaf secara tidak langsung karena kata apem berasal dari kata afwan dari bahasa Arab yang artinya adalah meminta dan memberi maaf. Menurut ceritanya, tradisi megengan diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga saat penyebaran agama Islam di Jawa. Kue apem tak hanya sekedar kudapan atau buah tangan khas asal KSSI, tapi juga jadi kue yang bermakna sangat dalam lantaran lekat dengan tradisi dan budaya masyarakatnya. Tak
heran, apem kesesi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda karena dinilai sebagai kudapan yang mengandung nilai-nilai budaya.